Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Novianti dengan NPM 23120111036. Video ini merupakan salah satu tugas pengganti ujian tengah semester dalam mata kuliah Hukum Acara dan Praktik Peradilan Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama, mengenai kesimpulan pembelajaran hukum acara praktik peradilan tata negara, dan yang kedua, mengenai kesimpulan dari simulasi sidang. Pertama-tama, mengenai pengertian dan ruang lingkup hukum acara praktik peradilan tata negara. Hukum acara dan praktik peradilan tata negara adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur tata cara beracara di hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ruang lingkupnya mencakup seluruh prosedur formal melalui dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, persidangan, hingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Hukum acara praktik peradilan tata negara berpijak pada asas peradilan yang cepat, sederhana, dan murah, guna menjamin tegaknya konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara. Dengan kata lain, hukum acara praktik peradilan tata negara adalah jembatan prosedural antara hak konstitusional warga negara dengan mekanisme penegakan hukum konstitusi itu sendiri. Yang kedua, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusional memiliki kewenangan yang telah diatur secara tegas dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban. Kewenangan yang pertama yaitu mengadili tingkat pertama dan terakhir perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan yang kedua yaitu memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, sengketa antara DPRD dengan Presiden atau antara lembaga negara lainnya. Yang ketiga, kewenangannya yaitu memutus pembubaran partai politik yang terbukti bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara. Kewenangan yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilihan umum baik pemilihan legislatif, pemilihan presiden, maupun pemilihan kepala daerah. Sedangkan kewajibannya adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mengenai pengujian undang-undang atau judicial review. Salah satu fungsi terpenting Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang atau judicial review. Pengujian undang-undang dapat dilakukan secara formil maupun material. Yang pertama, pengujian formil. Pengujian formil menyangkut apakah suatu undang-undang dibentuk sesuai dengan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, apakah pembahasannya melibatkan lembaga yang berwenang dan apakah pemungutan suaranya terpenuhi. Yang kedua, pengujian material menyangkut apakah isi atau substansi suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, apakah norma dalam undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia atau prinsip negara hukum. Lalu mengenai pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah mereka yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing, yakni warga negara, badan hukum, maupun lembaga negara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. Selanjutnya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Artinya tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat ditempuh dan putusannya berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya mengenai pokok-pokok materi lain yang telah dipelajari. Selain materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, pokok materi lain yang cukup penting dalam mata kuliah hukum acara praktik peradilan tata negara ini yaitu mengenai asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Asas-asas tersebut yaitu meliputi 1. Asas ius curia novit, yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum. Asas yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Asas yang ketiga, independen dan imparsial. Asas yang keempat, peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan murah. Asas yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang. Asas yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan.
Asas yang ketujuh, asas praduga keabsahan. Selain asas-asas tersebut, pokok materi lain yang tidak kalah penting dan telah saya pelajari secara praktik adalah bagaimana menyusun surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan surat permohonan sendiri merupakan suatu dokumen hukum pertama dan paling mendasar dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Tanpa permohonan yang disusun dengan benar dan memenuhi syarat formil maupun substansial, suatu perkara tidak akan dapat diterima dan diproses di mahkamah. Dalam pembelajaran ini, saya juga diajarkan secara langsung bagaimana menyusun surat permohonan yang baik dan benar. Adapun struktur surat permohonan ke Mahkamah Konstitusi terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama, ada identitas pemohon, lalu ada uraian mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya ada kedudukan hukum atau legal standing, lalu ada alasan permohonan, dan yang terakhir ada petitum atau tuntutan. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai poin B, yaitu kesimpulan simulasi sidang. Penjelasan yang pertama yaitu penjelasan singkat mengenai permohonan. Permohonan yang kami ajukan ini adalah pengujian undang-undang atau PUU terhadap pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena kami menilai ada beberapa ketentuan di dalam pasal tersebut yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Secara sederhana, pengujian ini kami ajukan karena aturan tersebut berpotensi melanggar hak-hak dasar masyarakat yang sudah dijamin oleh konstitusi, seperti hak atas kepastian hukum, hak atas kebebasan pribadi, dan hak atas privasi. Dalam permohonan yang telah kami buat ini, kami memfokuskan pada beberapa poin utama yang kami anggap bermasalah, yaitu yang pertama, penggunaan kata dicurigai yang tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga bisa ditafsirkan secara bebas oleh aparat. Yang kedua, adanya frasa tindakan lain menurut hukum, yang terlalu luas dan berpotensi menjadi pasal yang dapat ditafsirkan juga secara bebas oleh aparat penegak hukum. Yang ketiga, pemberian kewenangan kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan tanpa pengawasan yang jelas. Yang keempat, adanya kewenangan untuk mengambil data pribadi seperti sidik jari ataupun foto tanpa persetujuan. Nah, dari keseluruhan hal tersebut, kelompok kami menilai bahwasanya pasal 5 ini memberikan kewenangan yang terlalu besar kepada aparat tanpa batasan yang tegas. Akibatnya, aturan ini berpotensi membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang dan merugikan hak-hak masyarakat. Pada intinya, kami menilai bahwasanya di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat merugikan masyarakat, dapat merugikan hak-hak masyarakat karena memberi kewenangan terlalu besar kepada aparat. Yang kedua, ada alasan pentingnya permohonan. Mengapa permohonan yang telah kami angkat ini penting? Karena berkaitan langsung dengan hak-hak dasar masyarakat. Mengapa penting? Yang pertama, karena aturan ini bisa membuat aparat bertindak secara sewenang-wenang. Yang kedua, bisa terjadi penyalahgunaan kewenangan. Misalnya, seseorang dapat ditangkap atau diperiksa hanya berdasarkan kecurigaan yang tidak jelas tanpa bukti yang cukup. Lalu bisa melanggar hak kebebasan seseorang, seperti ditangkap tanpa pengawasan. Lalu bisa juga melanggar privasi karena data pribadi dapat diambil tanpa izin. Selain itu, mengapa alasan pentingnya permohonan ini? Karena terdapat beberapa pasal yang dilanggar, seperti pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak atas kepastian hukum. Selanjutnya ada pasal 28G ayat 1, yaitu hak atas perlindungan diri, dan pasal 28I ayat 1, yaitu hak yang tidak boleh dilanggar. Adapun masalahnya, dalam permohonan kami ini, kata dicurigai bisa membuat orang ditindak tanpa alasan yang jelas, dan juga bisa terjadi tindakan semena-mena oleh aparat kepolisian. Lalu, karena data pribadi juga dapat diambil tanpa izin. Apabila aturan ini tetap dibiarkan, maka masyarakat bisa merasa tidak aman dan tidak nyaman, serta tidak terlindungi oleh hukum negaranya sendiri. Lalu mengenai kenapa permohonan kami ini harus dikabulkan.
Kami berpendapat permohonan kami ini harus dikabulkan karena aturan tersebut jelas-jelas bermasalah. Yang pertama, kata dicurigai tidak jelas dan bisa ditafsirkan bebas oleh aparat. Selanjutnya, frasa tindakan lain merupakan frasa yang terlalu luas, jadi seperti pasal karet. Selanjutnya, penangkapan tanpa kontrol bisa melanggar kebebasan pribadi seseorang. Lalu adanya pengambilan data-data tanpa izin yang bisa melanggar hak-hak privasi masyarakat. Selain itu, ada hubungan langsung antara aturan ini dengan kemungkinan kerugian dalam masyarakat. Artinya, apabila aturan ini tetap berlaku, masyarakat berpotensi dirugikan. Dan apabila permohonan ini dikabulkan, hak-hak masyarakat bisa lebih terlindungi. Jadi, secara hukum dan keadilan, permohonan ini layak untuk dikabulkan, minimal dengan perbaikan atau inkonstitusional bersyarat. Lalu yang terakhir mengenai refleksi atau kekurangan draft permohonan yang telah dibuat oleh kelompok saya. Saya menyadari bahwasannya draft permohonan yang telah kami buat ini mungkin sudah menunjukkan pemahaman terhadap struktur dan substansi permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Namun sebagai bagian dari proses belajar kami, tentu masih terdapat beberapa hal yang perlu kami perbaiki dan sempurnakan lagi ke depannya. Seperti yang pertama, dari sisi penyajian materi, kami menyadari bahwasannya uraian dalam draft permohonan kami ini mungkin masih cenderung terlalu panjang dan kurang terfokus, sehingga pesan utama yang ingin disampaikan seperti poin-poin penting jadi kurang menonjol. Lalu yang kedua, dari sisi relevansi, draft kami belum banyak menghadirkan contoh-contoh konkret dari kehidupan nyata yang dapat memperkuat dalil permohonan. Terlepas dari itu semua, namun refleksi ini bukan berarti kami tidak serius dalam menyusunnya. Justru dari sini kami sadar masih adanya kekurangan dalam penyusunan permohonan kelompok saya. Maka dari itu, harapan kami ke depannya, kami akan berkomitmen untuk menjadikan evaluasi ini sebagai pembelajaran agar ke depannya dapat menyusun permohonan yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan materi mengenai hukum acara dan praktik peradilan tata negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.